Nah, salah satu yang identik dengan digital adalah anak muda. Makanya saya biasa agak-agak sedikit parno atau agak-agak sensitif buat kepala desa yang tidak mau melibatkan anak-anak mudanya. Ya, sore hari ini suatu kesyukuran dan kebanggaan buat saya pribadi. Mungkin kata Rizal juga, kita dari desa dan tentunya hari ini ternyata banyak orang tua kami, orang tua saya dari desa, daerah di mana saya berasal. Yakin dan percayalah Bapak Ibu bahwa movement kami, gerakan kami ini dari desa. Semoga Bapak Ibu yang hadir mungkin 1-2 hari ini bisa betul-betul memaksimalkan diri mengikuti kegiatan ini. saya memiliki keresahan yang sama dengan kakak Kasman kurang lebih ya 5 tahun yang lalu lah kurang lebih. Mulai agak tajam-tajam ini 3-2 tahun yang lalu. Kenapa itu perlu saya sampaikan sebagai awal saya menyampaikan ini? Karena saya termasuk orang yang aktif diundang di berbagai daerah, di berbagai tempat. Dan selalu banyak anak-anak desa yang saya ketemu dan beberapa juga kepala desa. Insya Allah di bulan ini saya diundang salah satu kepala desa dari Kabupaten Jeneponto. Itu kepala desanya secara usia tidak milenial. Tetapi karena YouTube, karena Instagram, karena TikTok, akhirnya kemudian ingin rasa-rasanya beliau untuk memanfaatkan itu. Belum lagi kemarin waktu sebelum Idul Fitri saya ditelepon salah satu kepala desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu kabupaten yang belum pernah saya injak di Sulsel adalah Selayar. Dan saya diundang bulan depan insya Allah sebelum Idul Adha ini untuk ke Selayar. Gara-gara digital. Dan saya injak Selayar gara-gara desa. Jadi saya bilang bahwa the power of digital dan juga desa sangat dekat. Jadi kalau kita bilang digital, terus yang kedua apa ya? Desa. Kalau desa yang pertama, keduanya digital. Bagi saya melihatnya seperti itu. Saya waktu itu nonton Mata Najwa, ya nonton Mata Najwa, Mata Najwa. Kepala desa Ponggok waktu itu desanya aslinya miskin. Mungkin Bapak Ibu sudah nonton di YouTube ya kan, aslinya miskin. Tapi hanya dia punya satu sumber daya alam yang betul-betul dia bisa maksimalkan, yaitu air. Makanya dia sulaplah itu menjadi sebuah pendapatan desanya yang sangat luar biasa. Sumber daya alam yang dimiliki di desa lalu dia memanfaatkan dengan teknologi, dengan memanfaatkan media sosial, akhirnya desanya sekarang luar biasa. Pendapatannya puluhan M. Yang mau saya sampaikan bahwa setidaknya kita di desa Bapak Ibu sekalian, kita punya 5 aset. Yang pertama kita punya aset infrastruktur, kita punya aset finansial, dana desa, kita punya aset sosial, kita punya aset sumber daya alam, dan kita punya aset sumber daya manusia. Kan kira-kira itu aset tak yang ada di desa. Apapun nama desa tak, dimanapun lokasinya, paling tidak ada 5 itu aset tak. Nah sekarang bagaimana mengelola 5 aset ini betul-betul maksimal? Kuncinya, the one and only menurut saya adalah digital. Kenapa? Karena lewat itulah yang kita bisa tidak perlu hanya orang desa tak yang tahu desa tak, tapi orang kayak saya. Kenapa saya dari Jeneponto tahu, sampai dari luar provinsi juga tahu? Karena memanfaatkan ini betul-betul digitalisasi. Salah satunya adalah media sosial. Makanya waktu saya pernah di Kabupaten Luwu, saya bicara dengan Ketua ABC Kabupaten Luwu, saya bilang kalau ada kepala desa dan tidak ada di Facebooknya, tidak ada di Instagramnya, berhenti misalnya jadi kepala desa itu. Iya, bagaimana mungkin memajukan desa sedangkan SDM-nya saja tidak berpikir maju, tidak bisa. Jadi kalau saya, poinnya adalah ketika semua sumber daya yang kita miliki ini di desa masing-masing Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa maksimalkan melalui digitalisasi, sayang sekali. Dana desa itu hanya akan mungkin habis percuma. Padahal sebenarnya akan jauh lebih besar pendapatannya desa kalau kita bisa sentuh ke ranah itu.
Karena biar bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita selalu berpikir kalau desa itu kan itu yang paling ketinggalan, itu yang paling kampungan, mohon maaf, itu yang dianggap paling terbelakang. Saya justru berpikir bahwa kalau mau maju, semua ini apa-apanya, ya, kita harus mulai dari desa. Ini kehidupan di Kota Makassar ini banyak sekali disuplai orang-orang dari desa sebenarnya. Hanya masalahnya kita kita masih terkungkung dengan pemikiran bahwa apa tuh kita ini di desa. Bahasanya anak-anak milenial insecure. Ya toh, kita merasa selalu rendah dibanding yang lain. Padahal tidak. Jadi saya memang selalu berpikir bahwa ini solusi paling sederhana ini memang adalah digitalisasi. Pemanfaatan media sosial Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sepelekan ke itu. Karena bisa jadi ada orang atau ada mungkin yang sama sekali kita tidak pernah prediksikan, tapi gara-gara media sosial, gara-gara digital, kita eksplor segala kemampuan desa di situ, potensi-potensinya, mungkin wisatanya, atau mungkin karakter daripada masyarakatnya, nilai-nilai kearifan lokalnya, itu akan jauh bisa dikunjungi desa. Maksud saya adalah jangan hanya dana desa yang terputar-putar di situ saja. Bagaimana orang-orang lain menghabiskan uangnya di desa. Nah, salah satu yang identik dengan digital adalah anak muda, milenial. Makanya saya biasa agak-agak sedikit parno atau agak-agak sensitif buat kepala desa yang tidak mau melibatkan anak-anak mudanya, melibatkan anak-anak milenialnya. Padahal kalau kita berbicara pelibatan, mereka sebenarnya itu tidak cari apa-apa. Intinya adalah mereka cari ruang untuk bisa berekspresi, berkreasi, dan berkontribusi. Dengan 5 aset yang kita punya, dengan kekuatan yang kita punya, dengan kecepatan mengakses media sosial yang kita punya, saya kira sangat-sangat memudahkan kita untuk mengembangkan desa nanti.